Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arlita Mayasari, mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Aliansi Anjing Buruh Merdeka. Novel ini merupakan novel keluaran terbaru dari Mawan Belgia yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2026 dan memiliki jumlah halaman sebanyak 191 halaman. Kutipan tersebut menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam novel Aliansi Anjing Buruh Merdeka. Kalimat itu tidak hanya menggambarkan penderitaan kaum buruh dalam novel ini, tetapi juga menunjukkan bagaimana penindasan dapat merebut hak paling dasar manusia, yaitu hak untuk berbicara. Melalui novel ini, pembaca diajak melihat kehidupan para buruh yang hidup dalam tekanan, ketakutan, dan ketidakadilan. Mungkin sebagian pembaca akan melihat novel ini sebagai perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme. Sebagian lainnya mungkin akan lebih tertarik pada ideologi alamisme yang menjadi landasan perjuangan para tokohnya. Namun, hal yang paling menarik adalah tokoh Rosa, yaitu seekor anjing yang berjenis kintamani yang mampu berbicara. Rosa bukan hanya hadir sebagai tokoh yang unik, tetapi juga sebagai suara yang terus mempertanyakan berbagai bentuk ketidakadilan. Dari tokoh Rosa, pembaca diperlihatkan kenyataan bahwa manusia seringkali menciptakan sistem yang menindas sesamanya. Ia menyaksikan bagaimana para buruh dipaksa bekerja tanpa upah, kehilangan kebebasan berbicara, bahkan hidup di bawah ancaman kekerasan. Situasi tersebut membuat Rosa mempertanyakan mengapa manusia memperlakukan sesamanya dengan begitu sangat kejam. Kegelisahan Rosa terhadap penderitaan orang lain menjadikannya tokoh yang sangat penting dalam perkembangan cerita. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa sih alamisme itu? Jadi, alamisme merupakan ideologi yang dianut oleh komunitas Rosa, yaitu sebuah paham yang mencita-citakan kehidupan merdeka tanpa adanya dominasi dan penindasan. Tetapi, setelah komunitas tersebut musnah karena pembantaian, Rosa menjadi satu-satunya yang mewarisi ideologi tersebut. Pengalaman menyaksikan berbagai bentuk ketidakadilan membuatnya semakin yakin bahwa alamisme dapat menjadi jalan untuk membangkitkan kesadaran kaum tertindas dan melawan sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Semangat tersebut tergambar dalam perkataan Rosa. Kutipan ini memperlihatkan bahwa perlawanan dalam novel bukan lahir karena ambisi merebut kekuasaan, melainkan karena keinginan untuk mengakhiri penderitaan yang telah terlalu lama dialami oleh kaum buruh. Meskipun menghadirkan unsur fiksi berupa anjing yang dapat berbicara, teknologi yang memungkinkan hal tersebut terjadi, eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan sosial, hingga hubungan erat antara modal dan kekuasaan menjadi persoalan yang masih sering diperbincangkan di masyarakat. Karena itu, novel ini bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan berbagai persoalan sosial yang ada di sekeliling mereka. Unsur petualangan, konflik sosial, hingga upaya membangun kesadaran kaum tertindas untuk melawan ketidakadilan menjadikan novel ini lebih dari sekadar kisah pemberontakan biasa. Melalui petualangan Rosa, pembaca diajak melihat berbagai realitas sosial dari sudut pandang yang berbeda. Perjuangan para buruh dalam novel ini bukan hanya tentang membebaskan diri dari penindasan, tetapi juga tentang merebut kembali martabat mereka sebagai manusia. Hal tersebut tergambar melalui pesan para alamis kepada Rosa. Kutipan ini menunjukkan bahwa perubahan tidak lahir dari kepasrahan, melainkan dari keberanian untuk bersatu dan melawan ketidakadilan. Melalui perpaduan antara petualangan, kritik sosial, dan perjuangan kaum tertindas, Aliansi Anjing Buruh Merdeka menawarkan lebih dari sekadar kisah pemberontakan. Novel ini mengajak pembaca memahami bahwa perubahan tidak selalu dimulai oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Terkadang, perubahan justru lahir dari keberanian untuk mempertanyakan keadaan dan menolak tunduk pada ketidakadilan.